Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari mahasiswa BINUS Online Learning Prodi Sistem Informasi akan mempersembahkan video based learning yang berjudul Economic Order Quantity. Kami dari tim 1 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Nurizal Pangestu dengan NIM 250207891. Saya Fadila Rizky Ramadan dengan NIM 250207895. Saya Yusuf Ardianata Febrian, NIM 2502078984. Judul dari video based learning kali ini adalah Economic Order Quantity atau bisa disingkat EOQ. Jadi, Pak, EOQ secara sederhana adalah sebuah metode yang membantu perusahaan menentukan beberapa banyak barang yang sebaiknya dipesan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan. Semua itu dengan tujuan menekan biaya seefisien mungkin. Saya harap presentasi ini mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Introduction to Inventory Management. Sebelum masuk ke EOQ, ada baiknya kita pahami dulu apa itu manajemen inventory. Inventory adalah stok barang yang dimiliki oleh sebuah bisnis. Bisa berupa produk di gudang, bahan baku di pabrik, atau bahan di rak toko. Nah, tantangannya begini. Kalau kita menyimpan terlalu banyak barang, modal kita akan tertahan dan biaya gudang membengkak. Tapi kalau kita menyimpan terlalu sedikit, kita bisa kehabisan stok dan kehilangan pelanggan. Keduanya merugikan. Jadi tujuan dari manajemen inventory adalah menemukan keseimbangan yang tepat, tidak berlebihan, tidak kekurangan, dan itulah permasalahan utama yang coba dijawab oleh EOQ. Lalu, apa sebenarnya EOQ itu? EOQ atau Economic Order Quantity adalah sebuah formula matematika yang memberikan kita jawaban atas satu pertanyaan sederhana. Berapa unit yang sebaiknya kita pesan setiap kali melakukan pemesanan? Agar total biaya inventory kita seminimal mungkin, yang menarik, konsep ini sudah ada sejak tahun 1913. Diperkenalkan oleh seorang bernama Ford W. Harris lebih dari 100 tahun lalu, dan formula ini masih dipakai oleh bisnis di seluruh dunia. Itu saja sudah menunjukkan betapa relevan dan kuatnya konsep ini. Hasil dari formula EOQ adalah satu angka yang kita sebut Q star. Itulah jumlah optimal yang kita cari. Nah, inilah formulanya. Terlihat cukup matematis, tapi mari kita bedah satu persatu secara perlahan. Q star sama dengan akar kuadrat dari 2 kali D kali S dibagi H. D adalah permintaan tahunan, berapa banyak unit yang terjual atau digunakan dalam satu tahun. S adalah biaya pemesanan, biaya yang dikeluarkan setiap kali kita melakukan satu kali pemesanan, seperti biaya administrasi atau ongkos kirim dari supplier. Dan H adalah biaya penyimpanan, biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan satu unit barang selama satu tahun penuh, termasuk sewa gudang, asuransi, dan sebagainya. Inilah formula untuk mencari titik di mana biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada dalam keseimbangan sempurna. Disitulah total biaya kita paling rendah. Selanjutnya adalah key assumption of the model EOQ. Seperti model matematis pada umumnya, EOQ bekerja berdasarkan sejumlah asumsi. Pertama, permintaan diasumsikan konstan dan sudah diketahui. Artinya jumlah barang yang terjual setiap harinya selalu sama. Kedua, waktu tunggu dari supplier selalu tetap dan bisa diprediksi. Ketiga, tidak ada kehabisan stok.
Dan keempat, tidak ada diskon harga meskipun kita membeli dalam jumlah besar. Yang terakhir, kelima, seluruh pesanan datang sekaligus bukan bertahap. Memang dalam kenyataannya kondisi seperti ini jarang terjadi bersamaan. Tapi asumsi-asumsi ini menyederhanakan perhitungan dan memberikan kita fondasi yang kuat untuk memulai. Nanti kita akan bahas bagaimana menangani ketidakpastian di dunia nyata. Cost components. Ada dua komponen biaya utama dalam EOQ yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah biaya pemesanan. Ini adalah biaya tetap yang muncul setiap kali menempatkan pesanan baru. Semakin sering kita pesan, semakin besar total biaya pemesanan yang harus ditanggung. Karena itu, secara logis kita ingin memesan dalam jumlah besar sekaligus. Tapi disinilah komponen kedua masuk, biaya penyimpanan. Semakin banyak stok yang kita simpan, semakin mahal biaya gudangnya. Kedua biaya ini saling berlawanan arah. Kalau kita lihat grafik sebelah kanan, biaya pemesanan turun seiring besarnya pemesanan, sementara biaya penyimpanan naik. Titik pertemuan keduanya, di mana total biaya paling rendah, itulah yang kita sebut Q-star. Sekarang mari kita coba dengan angka nyata. Misalkan sebuah perusahaan memiliki permintaan tahunan sebesar 10.000 unit. Setiap kali mereka memesan, biaya biaya adalah $50 dan biaya menyimpan satu unit per tahun adalah $2. Kita masukkan ke dalam formula. 2 dikali 10.000 dikali 50 menghasilkan 1 juta. Kemudian dibagi 2, hasilnya 500.000. Lalu kita ambil akar kuadratnya, dan kita mendapatkan sekitar 707 unit. Artinya perusahaan ini sebaiknya memesan 707 unit setiap kali mereka restock, bukan 500 atau 1.000 tepat. 707 unit adalah angka yang meminimalkan total biaya inventory mereka. Baik, sejauh ini kita sudah tahu berapa banyak yang harus dipesan, tapi ada satu hal yang belum kita bahas. EOQ mengasumsikan segala sesuatu yang berjalan lancar dan bisa diprediksi. Pada dunia nyata, hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi kapan saja. Permintaan bisa tiba-tiba melonjak, supplier bisa terlambat kirim kalau kita tidak siap menghadapi situasi seperti itu. Kita bisa kehabisan stok di saat yang paling tidak tepat. Oleh karena itu, EOQ saja belum cukup. Kita perlu dua konsep tambahan. Reorder point yang menjawab pertanyaan kapan harus memesan, dan safety stock yang menjawab pertanyaan berapa cadangan yang perlu kita siapkan. Mari kita bahas keduanya. Reorder point dan safety stock. Di slide ini kita bisa melihat gambaran umum dari kedua konsep tersebut secara berdampingan. Di sebelah kiri ada reorder point. Bayangkan ini seperti alarm peringatan. Ketika stok turun ke angka tertentu, itu adalah sinyal bahwa sudah waktunya memesan lagi. Formulanya cukup sederhana. Permintaan harian dikalikan dengan waktu tunggu. Di sebelah kanan ada safety stock. Kalau reorder point itu adalah alarm, maka safety stock adalah penyangga. Stok tambahan yang kita simpan khusus untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Formulanya sedikit lebih kompleks karena memperhitungkan variasi permintaan dan target tingkat layanan kita bersama-sama. Kedua konsep ini melengkapi EOQ dan membuat kita jauh lebih siap menghadapi kenyataan bisnis sehari-hari. Mari kita bahas reorder point terlebih dalam. Ide dasarnya sederhana, jangan tunggu sampai stok benar-benar habis baru memesan, karena butuh waktu agar pesanan sampai. Reorder point adalah level stok yang menjadi penanda bahwa kita harus segera memesan supaya barang datang tepat waktu, bukan terlambat. Formulanya adalah permintaan harian dikali waktu tunggu. Sebagai contoh, jika toko kita menjual 40 unit per hari dan supplier membutuhkan 5 hari untuk mengirimkan pesanan,
maka reorder point kita adalah 40 dikali 5, yaitu 200 unit. Jika begitu, stok kita menyentuh angka 200. Saat itulah kita harus langsung menempatkan pesanan baru. Dengan begitu, ketika barang tiba, stok kita tidak akan pernah sampai kosong. Selanjutnya, safety stock. Meskipun kita sudah punya reorder point, tetap saja ada kemungkinan hal di luar kendali terjadi. Mungkin permintaan minggu ini jauh lebih tinggi dari biasanya, atau supplier mengirimkan barang 2 hari lebih lambat dari yang dijanjikan. Safety stock adalah stok cadangan yang kita simpan khusus untuk mengantisipasi situasi seperti itu. Formulanya menggunakan nilai Z yang mempresentasikan tingkat kepercayaan yang kita inginkan. Misalnya, untuk tingkat pelayanan 95%, nilai Z adalah 1,65. Kita juga memperhitungkan standar deviasi permintaan harian dan waktu tunggu. Dari contoh kita tadi, hasilnya sekitar 29 unit safety stock. Dan karena kita sekarang punya safety stock, reorder point kita pun diperbarui dari 200 unit menjadi 229 unit. Jadi, safety stock ini ibarat payung yang selalu kita bawa berjaga-jaga kalau tiba-tiba hujan. Sekarang mari kita bahas tentang advantage dan limitation. Dari sisi kelebihan, EOQ mudah dipahami, mudah dihitung, dan terbukti efektif dalam menekan biaya inventory. Ia memberikan pedoman yang jelas dan berbasis data, bukan sekedar intuisi. Namun dari sisi keterbatasan, asumsi permintaan yang konstan adalah kelemahan besar. Kenyataannya, permintaan hampir selalu berfluktuasi, apalagi untuk musiman. EOQ juga tidak memperhitungkan diskon dari supplier jika kita membeli dalam jumlah besar, dan tidak dirancang untuk menghadapi ketidakpastian rantai pasokan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, EOQ sering digunakan sebagai titik awal yang kemudian disesuaikan dengan kondisi nyata menggunakan perkiraan permintaan dan pertimbangan bisnis. EOQ bukan hanya teori dari buku teks. Ia benar-benar digunakan di berbagai industri setiap harinya. Supermarket menggunakannya untuk mengelola ribuan produk sekaligus agar rak tidak pernah kosong. Pabrik-pabrik menerapkannya untuk memastikan komponen produksi selalu tersedia sehingga lini produksi tidak terhenti. Rumah sakit menggunakannya untuk mengelola obat-obatan dan alat medis, di mana kehabisan stok bisa berakibat serius. Dan perusahaan e-commerce mengandalkan EOQ untuk mengoptimalkan operasional gudang dan pengiriman. Bahkan sistem ERP seperti SAP dan Oracle yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia sudah memiliki kalkulasi EOQ yang berjalan otomatis di balik layar. Konklusinya, mari kita rangkum semua yang telah kita bahas hari ini. EOQ memberikan kita jumlah pesanan yang optimal untuk meminimalkan total biaya inventory. Reorder point memberitahu kita kapan tepatnya harus melakukan pemesanan agar tidak kehabisan stok. Safety stock menjadi cadangan yang melindungi kita dari lonjakan permintaan maupun keterlambatan supplier. Memang model ini memiliki keterbatasan dan penerapan nyatanya membutuhkan penyesuaian. Namun prinsip intinya menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan untuk menemukan kuantitas optimal adalah prinsip yang sudah bertahan lebih dari 100 tahun dan terus relevan hingga saat ini. Itu tadi presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian semua. Berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini. Jika ada yang tertarik untuk mendalami topik EOQ dan manajemen inventory lebih lanjut, referensi ini bisa menjadi titik awal yang baik. Apabila ada pertanyaan, saya dan tim dengan senang hati siap menjawab. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.